Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita berikan penghargaan, apresiasi kepada panitia Ramadan yang telah memberikan spirit kepada jamaah sekalian. Artinya bahwa bukan datang ke masjid niat untuk mendapatkan hadiah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hambanya yang niat karena Allah datang untuk menunaikan kewajiban dan sunnah yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan itu menjadi barakah Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat umur ini. Karena tentunya ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Apalah arti jabatan dan harta yang kita miliki. Tapi kalau kita sakit-sakitan, kita tidak berdaya hanya di tempat tidur. Bahkan mungkin kita membutuhkan bantuan orang untuk kita bisa bernafas dan seterusnya. Allah masih memberikan kesempatan yang luar biasa itu kepada kita sekalian. Tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kalimah yang mulia ini, asbab dari salawat itu menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tidak terasa kita sudah berada hampir di penghujung 10 hari yang kedua. Artinya masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan sebuah ajakan yang mulia. Sebuah seruan yang mengajak untuk kita segera untuk memperbaiki diri kita. Untuk segera kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan fasilitas yang begitu banyak kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang hambanya untuk berada pada kondisi yang tidak diinginkan oleh hamba itu sendiri. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian, kita berada pada 10 maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya bersantai ria duduk di depan televisi atau di media sosial kita, kemudian datangnya ampunan Allah itu?
Apakah kita berasik sedang TikTok, berFacebook, berTwitter dan seterusnya, kemudian datang ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Oleh karena itu menurut Imam Asy-Syaukani ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Harus kita memiliki sifat istiqomah. Memang kadang-kala ini hal yang sepele. Tapi kita bisa lihat dari sejarah bagaimana Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi, dari sisi fisik, dari penampilan, beliau adalah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dari penampilan fisiknya, seorang yang berkulit hitam, dengan wajah yang biasa, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan menyetarakan kedudukan derajat beliau menjadi as-sabiqunal awwalun. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Bagaimana ketika beliau disiksa dengan siksaan yang luar biasa oleh kaum kafir pada waktu itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan keyakinannya, keistiqomahannya terhadap dinul Islam. Diseret di atas kerikil yang panas, dengan bebatuan yang panas, tapi apa yang terlontar dari mulutnya? Ahad, ahad, ahad. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu istiqomah dalam mengumandangkan azan. Dalam mengumandangkan azan. Pekerjaan yang senantiasa melekat pada diri beliau. Bahkan ada yang menyebutkan beliau sebagai tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat derajat beliau dengan, kalau mungkin bagi kita sekalian itu hal yang sepele, hanya sekedar mengumandangkan azan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa manfaat yang beliau dapatkan. Ketika beliau memanggil hayya 'alas shalah, derap langkah putaran roda Bapak Haji Uso ke tempat ini, berapa putaran roda yang berputar, langkah kaki beliau masuk ke dalam masjid ini, kemudian beliau melaksanakan ibadah. Allah akan memberikan kebaikan tanpa mengurangi kebaikan daripada beliau. Bahkan kebaikan itu melekat juga kepada muazzin itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Amri tadi. Memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada istikharah. Menurut Imam Asy-Syaukani, seseorang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala bisa saja itu melekat sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat dari iblis laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis. Hai malaikat dan iblis, ini bahasa kita. Aku hendak menciptakan Adam, manusia. Maka aku perintahkan kepada kalian untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan. Apa kata malaikat? Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku laksanakan. Malaikat melaksanakan perintah Allah. Tapi apa kata iblis? Ya Allah. Nah, ini biasanya kalau orang yang selalu berkilah itu pasti ada alasan-alasan yang dicari-cari. Jangan dulu ya Allah. Saya protes. Saya ini kan engkau ciptakan daripada api. Sedangkan Adam yang nanti engkau hadirkan di muka bumi ini, engkau hadirkan ini, engkau ciptakan dari tanah. Aku, api lebih mulia daripada tanah. Protes iblis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan kita senantiasa kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita laksanakan. Petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk untuk senantiasa kita melakukan sesuatu
Apalagi kalau hal itu berkaitan dengan dua hal yang sangat sulit untuk kita menentukan pilihan kita. Maka harus kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sholat sunnah istikharah. Maka dengan demikian apa yang kita peroleh, hasil yang nantinya kita akan mengambil keputusan itu, insya Allah keputusan itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Al-Quranul Karim itu adalah bagian daripada petunjuk dalam kehidupan kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Asy-Syaukani, untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Kalau yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar. Kalau maghfirah itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang Khalik memberikan ampunan kepada yang makhluk, yang diciptakan. Nah, ampunan itu maka kita bisa dapatkan, kita bisa beroleh memenuhi kriteria. Apa saja kriterianya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, menafkahkan hartanya ketika dalam keadaan lapang, bahkan dalam keadaan sulit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan emosi, mampu menjaga amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Ketika awal mulai dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang kemudian sesuatu itu bisa aku manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pemicu untuk aku bisa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan seekor kibas ataupun seekor kambing. Kemudian dari seekor berkembang menjadi 2, 3 dan seterusnya. Ketika kemudian dia menjadi orang kaya, lupa akan niat awalnya. Apa niatnya? Untuk senantiasa menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Maka di situ ampunan Allah itu sebenarnya jauh lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah jauh lebih besar. Tetapi karena hamba Allah yang namanya Qarun itu lupa akan jati diri sebenarnya dari niat yang awalnya, maka kemudian Allah musnahkan Qarun dan hartanya ditenggelamkan, dipendamkan ke dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Maka ketika kita niatnya karena Allah, maka konsistenlah kita terhadap niat kita itu sehingga bisa berhasil dan berdaya guna untuk diri kita dan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan menjelang pelaksanaan sholat tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan apabila yang kami sampaikan ada kekurangan, kehilafan dan kesalahan, maka kesalahan itu datang dari pribadi kami sendiri. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.